Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi warga negara Indonesia gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat selama 16 jam sebelum nantinya diterbangkan ke Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait evakuasi, kami telah terhubung dengan mahasiswi di Baku, Azerbaijan, Nur Hafizatul Alfidiah. Selamat malam, apa kabar Mbak Alfi? Halo, selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mbak Alfi, boleh diceritakan bagaimana proses evakuasi yang Anda lalui? Betulkah Anda melalui perjalanan darat belasan jam, Mbak? Iya, betul. Jadi kita berangkat itu hari Jumat jam 7:30 dari KBRI ke perbatasan Azerbaijan melewati Provinsi Gilan. Gitu, Kak. Jadi kita berangkat ada sekitar 4 bis. Di masing-masing bisnya ada teman-teman dari kesehatan terutama gitu. Jadi memang kita tiba di Azerbaijan, di perbatasan Azerbaijan itu tepatnya jam 7:30 menjelang maghrib gitu. Baik, selama perjalanan bagaimana situasinya, Mbak? Apakah juga didampingi oleh pihak dari Indonesia? Iya, kalau pendampingan kita pergi evakuasi itu didampingi Bapak Ibu KBRI, terutama ada PWNI juga dari Kemenlu dan disambut dengan rekan-rekan Bapak Ibu staf KBRI Baku gitu. Baik, berapa orang total yang ikut evakuasi gelombang pertama bersama Anda? Ada 97 WNI, Kak. 97 yang bersama Anda? Oke, ketika di Iran, Mbak Alfi, Anda ada di kota mana? Dan ketika serangan itu berlangsung dari Israel ke Iran, bagaimana dampak yang Anda rasakan di sana? Saya kebetulan ada di Tehran, ibu kota Iran sendiri, Iran bagian tengah. Jadi memang serangan pertama itu hari Jumat pagi ya, hari Jumat sekitar subuh itu memang malamnya itu kita kan lagi menyaksikan perayaan Hari Raya Idul Qadir gitu. Hari Raya Idul Qadir itu seperti hari rayanya masyarakat Iran. Nah, itu memang euforianya sangat kelihatan banget gitu. Jadi orang-orang keluar ke taman untuk melihat petasan-petasan gitu. Nah, ternyata ada kita baru ngeh itu paginya, jadi teman-teman sudah mulai gencar. Kalau ada kemarin itu selain petasan dari perayaan Idul Qadir juga ada serangan Israel yang pertama gitu, Kak. Jadi di hari kedua itu kami masih mentolerir, mungkin sebentar lagi selesai gitu, seperti serangan-serangan sebelumnya, nggak berkepanjangan seperti ini hampir 1 minggu gitu. Terus setelah hari keempat, hari ketiga, hari keempatan itu sudah mulai ada imbauan dari KBRI untuk melakukan evakuasi. Oke, kapan rencananya Anda akan berangkat ke Indonesia, Mbak? Kalau untuk saya belum tahu, Kak, karena dari pihak PWNI juga dan KBRI itu
memprioritaskan untuk yang berkeluarga dulu. Jadi memang hari ini ada 29 WNI yang sudah diberangkatkan, terbagi jadi 3 gelombang gitu. Dan rata-rata memang didominasi oleh yang sudah berkeluarga. Artinya prioritas yang diberikan itu kepada yang sudah berkeluarga, Mbak? Ya, benar. Jadi satu penerbangan dengan orang tua dan juga anaknya, begitu, Kak. Baik, terakhir Mbak Alfi, barangkali masih ada teman-teman warga negara Indonesia yang memang saat ini masih berada di Iran, kemudian teman-teman Mbak Alfi sendiri yang masih berada di sana, bagaimana kondisi terakhir? Jadi memang di sana waktu kita berangkat itu kan internetnya sudah mulai lemah banget, jadi nggak bisa buat akses aplikasi di luar seperti Zoom atau WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Tapi mendukung untuk aplikasi lokal Iran. Untuk saat ini kami masih berhubung baik dengan teman-teman yang masih di Iran melalui aplikasi lokal Iran. Saat ini memang kondisinya karena teman-teman dipindahkan di kota Qum, jadi suasananya tidak seberapa mencekam seperti di Tehran sih, Kak, gitu. Jadi masih terhitung aman. Tapi memang ada wacana untuk melakukan evakuasi selanjutnya, evakuasi gelombang kedua jika kondisinya sudah mulai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Begitu, Kak. Baik. Terima kasih Mbak Alfi. Kita doakan terus Mbak Alfi dan teman-teman di sana sehat selalu dan lancar kepulangannya menuju ke tanah air. Terima kasih Mbak Alfi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menunjuk 3 ulama senior sebagai kandidat untuk menggantikannya jika nanti Khamenei terbunuh dalam perang melawan Israel. Tiga pejabat Iran mengatakan Khamenei ingin memastikan transisi yang cepat dan tertib jika dirinya tewas dalam perang. Sesuai aturan di Iran, jika pimpinan tertinggi meninggal dunia, konstitusi Iran mengharuskan majelis ahli yang merupakan sebuah badan ulama yang beranggotakan 88 orang untuk memilih pengganti. Proses ini hanya digunakan 1 kali sejak Revolusi Islam 1979, yakni ketika Khamenei sendiri yang terpilih jadi pimpinan tertinggi pada tahun 1989. Di sisi lain, Iran juga mengakui rantai komando rezim sempat terpukul dalam serangan Israel, namun demikian seluruhnya masih berfungsi dengan baik. Meski ada perubahan dari fisik, ajudan menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam keadaan sehat walafiat. Kami segera kembali. Hidup sehat harus seimbang.